أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga yang menjawab salam saya dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dijadikan anak-anak keturunannya soleh solehah, yang jomblo, janda dan duda insya Allah disegerakan jodohnya. Amin ya rabbal. Yang senyum-senyum itu yang paling penasaran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, yang lebih khusus kami hormati, yaitu Bapak Lurah Karunrum beserta para staf, dan kepada Bapak RT, saya tidak tahu RT berapa di sini, RT 9, RW 9, RT 1, 2, 3, Masya Allah. Semoga beliau-beliau semua ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua serta jemaah, ibu-ibu yang hari ini wajahnya berseri-seri, insya Allah akan menjadi ibu-ibu yang menjadi panutan bagi anak-anaknya semua. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya diberikan waktu 7 menit satu orang. Ini sudah 2 menit saya bicara. Jadi saya tinggal membicarakan tentang sejarahnya saja, karena nanti ilmunya oleh guru-guru kita berikutnya. Satu ketika Nabi SAW dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Karena kenapa? Baru saja meninggal pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib, dan kemudian juga istri yang sangat dicintai beliau, yaitu Khadijah. Maka satu malam, di pertengahan malam atau kurang lebih sepertiga malam, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sebuah kendaraan yang namanya itu burak. Nah, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Masjidil Aqsa. Sesampainya ke Masjidil Aqsa, di sini disirahnya bahwa Nabi SAW mengikat burak di pintu Baitul Maqdis atau di pintu Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Nabi SAW masuk dan sholat 2 rakaat serta mengimami seluruh anbiya, seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau bersama malaikat Jibril alaihissalam meminta izin untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Maka disitulah disebut dengan peristiwa Mi'rajnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diketuklah pintu langit yang pertama. Mereka mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dijawablah oleh Nabi Adam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketemulah Nabi Adam di langit yang pertama. Lalu kemudian Nabi Adam mengesahkan kenabian Rasulullah SAW sebagai khataman nabi, sebagai penutup para nabi. Setelah itu naik lagi ke langit yang kedua, pamit lagi malaikat Jibril ke langit yang kedua, mereka memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada dua nabi yang mulia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi Yahya bin Zakaria bersama Nabi Isa alaihi salam bin Maryam di langit yang kedua. Lalu singkat cerita, dikukuhkanlah kenabian Rasulullah SAW sebagai khatam nabi, sebagai nabi penutup. Maka naik lagi ke langit yang ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikukuhkan kenabiannya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian pamit lagi naik ke langit yang ke berapa? 4. Ketemu sama Nabi Idris alaihissalam. Sama, setelah dikukuhkan kenabiannya pamit lagi naik ke langit yang ke-6. Bertemu lagi langit ke-5, bertemu lagi dengan Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian naik lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu kemudian selanjutnya naik ke langit yang ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi adalah ayah daripada, bapak daripada, penghulu daripada nabi-nabi. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril, dan sesampainya ke Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril pun tidak sanggup lagi menemani Rasulullah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur. Setelah sampainya di Baitul Ma'mur, maka tinggallah seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah keduanya saling memuji, dan pujian itu insya Allah akan dilanjutkan oleh guru-guru kita. Itulah yang disebut dengan tahiyat. Baik Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Insyaallah isinya akan dilanjutkan oleh guru-guru kita yang berikutnya. Kepadanya faliyatafaddal mashkura.